大家好，好啊，呀呀，今天早上我要祝你们大家恭喜发财，万事如意，新年快乐，新春平安，金chu平安. Bapak Ibu sekalian, jadi selamat pagi ya buat Bapak Ibu yang merayakan Imlek khususnya Tionghoa. Ya, hari ini kita merayakan tahun baru ya menurut penanggalan China. Ya, karena kalau kita lihat kita sebelumnya 1 Januari kita udah rayakan New Year. Ya, kenapa ada New Year yang lagi? Versi Chinese dengan versi internasional berbeda sekali. Ya kalau di Indonesia kita mengucapkan kata Imlek. Imlek itu sebetulnya nggak dipakai di mainland China Bapak Ibu sekalian. Istilah Imlek. Ya, Imlek hanya dipakai kata Imlek dipakai di Indonesia. Itu berasal dari kata Hokkien. Ya, Imlek itu artinya kalau bahasa Mandarin ada Yingli. Ya, Yingli itu adalah kalender lunar. Kalender versi China. Jadi Imlek itu adalah tanggal atau kalendernya lunar versi China. Yang nggak tahu gimana caranya di Indonesia dipakai kata Imlek. Ya, kalau di China Bapak Ibu, mereka gunakan istilah adalah Chunjie. Ya, Chunjie itu artinya Spring Festival. Ya, jadi kalau kita bicara Chunjie Kuailo berarti Happy Spring Festival. Ya, dan di Indonesia juga kita banyak sekali dengar kalau Imlek itu ucapannya adalah Gongxi Fatcai. Ya, kalau disebutnya kalau pakai bahasa Cantonese Gongxi Fatcai. Nah, sebetulnya bacanya bukan Gongxi ya, Gongxi Fatcai. Itu bahasa Cantonese. Ya, kayak orang Indonesia bahasanya beda-beda. Ya, di China juga banyak sekali dialek yang berbeda-beda. Nah, mereka rayakan apa sih kalau bicara Chinese New Year? Ya, ini sedikit tentang Chinese New Year ya Bapak Ibu sekalian. Tema khotbah saya adalah tentang berhasil dan beruntung. Nah, Chinese New Year sebetulnya itu momen untuk merayakan sebuah tradisi yang mereka itu akan masuk ke dalam spring, musim semi. Setelah melewati musim dingin yang lama. Ya, jadi sebetulnya early spring ya, spring beneran kan kira-kira awal Maret. Nah, jadi para petani itu bersyukur karena di China itu udah mulai masuk ke dalam musim semi. Nah, mereka mengucap syukurnya apa? Ya, mereka kumpul-kumpul, kemudian mereka berdoa kepada dewa-dewa. Ya, dan mereka mengucap syukur 1 tahun yang sudah lewat. Lalu doa-doanya mereka adalah tahun depan yang mereka akan masuk, mereka akan makmur. Ya, doa-doanya mereka akan sejahtera, duitnya tambah banyak, keberuntungan mereka tambah banyak. Ya, jadi kalau kita bicara Chinese New Year adalah momen untuk berkumpul dan mengucap syukur. Slide-nya boleh dibantu. Ya, lalu mereka berdoa kepada para leluhur. Ya, ini kelihatan bukan slide itu deh, terlalu awal. Boleh mundur dulu slide-nya. Oke. Oke, baik. Nah, Chinese New Year juga adalah berdoa untuk rezeki, kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan ya, doa-doa yang diucapkan, doa-doa kalau orang Kristen mengatakan kata-kata profetik, ucapan-ucapan yang disampaikan baik itu di dalam angpau atau di dalam berbagai ucapan, semua ucapannya bermuara kepada 3 hal Bapak Ibu. Pertama, kesehatannya bagus, yang kedua duitnya banyak, dan yang ketiga sejahtera. Ya, bicara sejahtera. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ucapan-ucapan yang ada di dalam perayaan Imlek, ya. Saya kasih contoh ucapan-ucapan mereka ya. Kung Si Fa Cai. Itu artinya apa saudara? Semoga kamu semakin kaya. Nah, itu Kung Si Fa Cai itu artinya. Ya, jadi ujung-ujungnya duit. Ya, kalau mau pakai bahasa sehari-hari,
Ya, saya doain kamu tambah kaya intinya gitu, tambah makmur. Lalu Xin Nian Kuai Le. Nah, ini adalah bicara tentang Happy New Year. Karena masuk ke dalam kalender yang baru. Wan Si Jui artinya ya semoga semua berjalan dengan baik. Wan Se itu adalah puluhan ribu persoalan Anda di tahun yang baru ini. Ya Jui, semua berjalan lancar. Bagus sekali ya doanya ya saudara ya. Nah kemudian saudara ada juga ucapan Kung Chu Jian Kang. Ya, kemudian Xing Yin, Xin Nian Kuai Le. Artinya adalah apa? Semoga kesehatan Anda tambah baik. Beruntung dalam tahun baru yang bahagia. Jadi perspektif ucapan dan doa-doa orang China ketika masuk tahun yang baru, itu kebanyakan kalau saudara selidiki adalah bicara tentang duit. Ya, keuntungan, profit. Ya, kalau orang China kan terkenal istilah cuan, betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang di sini mau cuan? Coba angkat tangan. Saya doakan semua pasti cuan. Ya, orang Chinese suka yang namanya cuan cian gitu ya. Nggak mau kuipen gitu, nggak mau rugi punya. Makanya kebanyakan pelit jadinya orang China itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami cuan dari perspektif Kristen. Ya, kita perlu mengerti doa-doanya, ucapan-ucapan Imlek itu dari perspektif Kristen. Jadi hati-hati loh saudara. Ketika saudara bilang kung si fa cai, jadi saudara tuh hanya ngedoain dia banyak duit. Doa-doa orang Kristen kan nggak ngedoain banyak duit kan. Ya, doanya orang Kristen Bapak Ibu sekalian, God bless you. God-nya ada God-nya. Tapi orang Chinese, ini saya bicara mainland China, ya apalagi di Indonesia mungkin karena ketidakmengertian, ditonjolkannya adalah kung si fa cai. Ya, jadi semoga lu cepat kaya, doanya lu cepat kaya deh. Nah Kristen nggak lakukan hal itu Bapak Ibu. Kita akan belajar prinsip, ya bagaimana kita itu berhasil dan beruntung. Ya, bagaimana kita tuh prosper. Ya, makmur menurut versi kekristenan. Nah, Bapak sekalian saya ngambil dari kisah yang ada di Yosua. Saya percaya semua Anda kenal yang namanya Yosua ya. Nah, Yosua itu adalah wakilnya Musa kalau saudara masih ingat. Ketika Musa mati, ya Tuhan bilang sama Yosua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, ketika Musa dapat mandat ini, memimpin bangsa Israel saudara, dia ketakutan. Dia ketakutan saudara. Dia ragu-ragu. Ya, dia khawatir, apa bisa ya? Nah, apa yang membuat Yosua itu ragu-ragu? Padahal ada janji Tuhan dan perintah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ya, masalah yang dihadapi Yosua sehingga dia ragu-ragu dan takut adalah yang pertama, Yosua usianya udah 85 tahun. Ya saya nggak tahu di sini ada yang usia 85 tahun nggak? Kalau saudara usia 85 tahun lalu disuruh Tuhan untuk memimpin ribuan orang, ya di mana tenaga saudara udah loyo, saudara udah nggak punya energi, ya saudara akan sangat khawatir. Yang kedua, bangsa Israel itu adalah bangsa yang susah diatur, sangat tegar tengkuk disebutnya. Dan yang ketiga, sungai Yordan adalah sungai yang sangat deras sekali. Jadi tantangan itu berat. Dan yang keempat, bangsa-bangsa yang di Kanaan. Di mana Tuhan janjikan ya masuk ke tanah perjanjian itu bangsa-bangsa yang gak mudah dikalahkan. Sangat kuat. Dan kota-kotanya dikelilingi oleh benteng-benteng yang tinggi. Dan yang membuat Yosua juga gak percaya diri adalah apa? Dia selama ini di bawah bayang-bayangnya nama besar Musa. Jadi dia kena problem inferior.
Saudara, cerita dari Yosua ini, kita akan belajar sebuah prinsip ya Bapak Ibu ya. Untuk kita mendapatkan sebuah janji Tuhan, gak semudah yang kita harapkan. Pasti ada tantangan, ada problem. Tuhan sudah berjanji satu hal, tetapi saudara ada problem yang perlu bisa kita harus hadapi. Nah, kita lihat janji Tuhan kepada Yosua apa? Ya, janji Tuhan kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa, itu janji besarnya Allah kepada Yosua. Ketika Yosua diberikan sebuah mandat, ketika Yosua diberikan misinya Bapa, misinya Allah. Jadi ketika Yosua harus jalankan misi Bapak, bagi dia itu sebuah tantangan besar. Nah, kemudian Bapak Ibu, syarat untuk bisa dapat janji Tuhan kita akan bacakan selanjutnya. Nah, ini prinsip yang kita perlu paham. Syarat untuk mendapatkan janji Tuhan, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini Bapak Ibu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Menarik ya saudara ya, ketika saya dalamin ayat ini, kenapa ada kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu? Itu kan berarti Tuhan tahu persis. Kita menghadapi sebuah tantangan yang besar. Kita menghadapi sesuatu yang gak jelas punya, tapi kita harus lalui. Ya, Bapak Ibu, memasuki tahun 2023, sejak bulan Desember tahun 2022, Presiden kita Jokowi, Menteri Keuangan kita udah ngomong, tahun 2023 tahun susah. Tahun 2023 tahun yang gelap. Ekonomi global mengalami tingkat kesulitan yang tinggi. Inflasi di seluruh dunia sangat tinggi. Ya saudara kalau rajin lihat di YouTube, ya homeless people di negara-negara maju semakin banyak. Mereka itu banyak yang bisnisnya bangkrut. Ya, dan mereka mengalami kesulitan. Mereka mengalami kelaparan. Saya lihat di berita kira-kira berapa hari yang lalu, telur ayam di Amerika, Bapak Ibu, Amerika Serikat, itu naik hampir 4 kali lipat. Saya nanya adik saya, benar gak kayak begitu? Iyalah katanya, restoran itu jadi sepi, orang cenderung mau makan di rumah. Jadi kita semua di seluruh bumi, di seluruh dunia, ketika masuk ke tahun yang baru, kita dihadapkan sebuah data, sebuah informasi bahwa dunia mengalami kesulitan ekonomi yang amat sangat. Ya ini mirip dengan Yosua. Ada janji Tuhan tapi ada tantangan. Nah syaratnya apa untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Syaratnya yang pertama kalimatnya adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. 2 kali Allah bilang kuatkanlah dan teguhkanlah. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu
akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang menarik ayat yang ke-9 saudara dengarkan, lihat lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kata kuatkan dan teguhkan, berapa kali di firman ini saudara? 3 kali. Ini berarti Bapak Ibu, ini gak main-main loh. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, psikolog tuh lagi populer, lagi laris. Banyak orang yang lagi stres. Apalagi psikiater. Saudara kalau pengen teman psikiater ya tanya deh pasiennya. Banyak orang yang semakin takut dan cemas di dalam masuk ke tahun 2023. Walaupun Tuhan sudah berjanji, aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kita bisa belajari? Kalau Tuhan udah bikin janji, walaupun fakta itu sangat sulit, ya, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan janji Tuhan? Nah, kita belajar prinsipnya, Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar prinsipnya. Ada 3 prinsip yang kita bisa belajar dari ayat firman yang di Yosua 1. Yang pertama, milikilah keyakinan, punya iman. Ya, berulang-ulang firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan. Jangan kemakan dengan berbagai berita-berita yang bikin kita resah. Ya, saudara, berita tentang ekonomi Indonesia dan dunia yang diucapkan oleh menteri maupun presiden itu udah berdengung sejak November, Desember. Saya pribadi ya Bapak Ibu, saya gak mau baca. Saya tahu headline-nya aja, tapi saya gak mau baca detailnya. Ya, latar belakang pendidikan saya orang finance Bapak Ibu. Jadi saya kalau baca berita-berita yang kaitan dengan keuangan saya gampang mencerna. Dan saya nggak mau baca lebih detail. Karena ketika saya dibaca dengan detail saya akan khawatir. Saya tahu cukup headline-nya. Ya judulnya aja saudara. Tetapi yang saya harus lakukan bagiannya saya adalah apa? Saya memperkuat iman saya. Saya mau meneguhkan iman saya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu mau membaca berita-berita, prediksi-prediksi, analisa ekonomi. Itu akan meruntuhkan saudara punya iman. Kecuali saudara kuat ya. Dengan berita dan prediksi yang buruk saudara kuat gitu loh. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Kalau saya mau simpulkan pakai bahasa sehari-hari, poin yang kedua adalah disiplin melakukan disiplin rohani. Ya, konsisten melakukan disiplin rohani. Dengan cara apa? Perkatakan firman. Taat pada perintah-perintah Tuhan. Dapatkan hikmat-hikmat Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-8, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara ini artinya apa sih Bapak Ibu sekalian? Artinya poin yang kedua, kalau kita mau berhasil dan beruntung, kita perkatakan firman, kita lakukan disiplin rohani. Kuncinya di disiplin rohani. Supaya apa? Yang ketiga, kita percaya secara iman Tuhan menyertai kita. Kita nggak mau kejebak saudara dengan berbagai berita dan analisa ekonomi. Ya, saudara puji Tuhan lah Indonesia kan inflasinya tuh termasuk yang gak terlalu tinggi ya. Cuma kalau saudara mau tahu inflasi kita gak terlalu tinggi Bapak sekalian. Itu hanya sektor-sektor tertentu yang bagus. Banyak sektor ya bidang di makro Indonesia itu gak bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak disiplin rohani, kita akan kena dampak loh. Kita akan jadi takut ketika bisnis kita turun, kita akan menjadi sangat khawatir ketika income kita turun. Dan saudara di Januari ini aja udah begitu banyak berita. Perusahaan-perusahaan multinasional PHK karyawan. Saya baca kemarin Microsoft, dia PHK 10.000 orang lebih. Ya saya nggak tahu yang lain-lain bagaimana. Tetapi yang kita mau pakai dan kita mau pegang prinsipnya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin kan saudara?
Ya, makanya ucapan doa orang Imlek ya kung sifat cai wan sejui. Walaupun problem begitu banyak, puluhan problem wan se. Tapi kita bisa lalui dengan baik karena kita punya Tuhan. Nah, saudara, saya mau ajak saudara lihat satu ayat yang kaitan dengan Yosua. Ya, di dalam Amsal 22 ayat 4. Nah, karena ini ayatnya pendek, kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara, coba saudara pakai telunjuk saudara keluarin ya. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Coba 1, 2, 3. Ini yang seringkali diucapin ya doa-doa orang China. Terutama di Imlek. Semoga semakin kaya ya. Nah, kan gitu kan ya. Semoga semakin kaya ya. Nah cuma Bapak Ibu, Amsal 22 ayat 4 ini kekayaannya bukan kekayaan duit yang dimaksud. Ya, firman Tuhan mengatakan begini, ketika kita rendah hati dan takut akan Tuhan, ini kaitannya dengan disiplin rohani Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan 3 hal dalam hidup kita. Walaupun bumi sedang bergoncang-gancing. Kita akan mengalami kekayaan dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan kaya secara rohani. Kita akan kaya secara iman. Itu jauh lebih berharga kaya secara uang. Setuju gak Bapak Ibu sekalian? Kita akan kaya mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena itu yang menjadi fondasi melampaui fakcai, kungsi fakcai dalam arti duit. Ya, kita akan mengalami kehormatan karena kita mengalami Tuhan, kita akan dihormati orang-orang sekeliling kita karena kita menabur kebaikan kepada mereka. Banyak loh saudara ke dalam kehidupan ya, keluarga papa mama udah gak dihormati oleh anak. Orang tua gak hormati anak, anak gak dihormati orang tua. Berantem melulu, konflik melulu. Ya banyak orang-orang yang udah senior usianya 70 tahun lebih dicuekin oleh anak-anaknya. Nah saudara, orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan rendah hati gak mungkin alami itu. Ya, dan dia mengalami kehidupan. Kehidupan itu bicara apa? Pertumbuhan, growing. Saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saudara akan bertumbuh di dalam iman saudara. Saudara akan bertumbuh di dalam cara-cara saudara melayani orang. Saudara akan bertumbuh saudara di dalam mungkin bisnis saudara. Karena saudara udah praktekkan disiplin rohaninya. Jadi Bapak Ibu, saya akan aplikasi penerapan praktisnya ya. Ganjaran takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, aplikasinya kalau kita pakai kehidupan sehari-hari, itu kita akan kena di dalam 6 bidang. Kita akan kaya, terhormat, dan kita akan hidup, bertumbuh dalam 3 bidang. Nah saya mau ajak Anda lihat sebuah gambar seperti ini. Nah saudara, ini adalah tong kayu, ember kayu. Ember kayunya ini saya asumsi ada 6 lempeng. Ada 6 lempeng ya, ada 6 lembaran tong kayu ini. Nah 6 lembaran ini meliputi apa? Mewakili apa? Lembaran yang pertama adalah manusia rohani kita. Iman kita. Yang kedua adalah kesehatan fisik kita. Yang ketiga, kualitas keluarga kita. Ya, yang keempat, hikmat-hikmat yang kita dapat dari Tuhan. Kompetensi kita, skill kita, pengetahuan kita. Yang kelima, network. Ya kita punya teman banyak, kita ada di dalam komunitas-komunitas. Dan yang keenam baru uang. Nah Bapak Ibu sekalian, 6 ini adalah sebetulnya keseimbangan hidup yang kita akan dapatkan ketika kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi saudara, kita akan kaya secara manusia roh. Kita akan kaya secara kekayaan kesehatan fisik. Kita akan kaya di dalam keluarga kita, hubungan keluarga kita.
Ya, saya banyak menangani family business. Ya, kerjaan saya adalah sebagai konsultan. Bapak sekalian, saya banyak ngelihat orang kaya, duitnya kaya banget. Omsetnya adalah per tahun tuh 1 triliunan Bapak Ibu. Tapi mereka tuh nggak bahagia. Nomor 6-nya boleh bagus, uang Bapak Ibu. Tetapi manusia rohnya mereka banyak yang ringsek. Susah tidur, kesehatan fisik. Ya, saya punya beberapa klien tuh tidurnya sehari cuma bisa 3 jam. Banyak utang, bebannya berat. Keluarga hubungan yang gak bagus. Pinter, dia pinter. Tetapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 jelek. Networknya bagus. Ya, rata-rata para pemilik perusahaan yang kelas menengah atas. Nomor 4, nomor 5, nomor 6-nya bagus. Tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya jelek. Saya mau tanya Bapak Ibu, orang yang kayak begini akan mengalami kehidupnya akan bahagia nggak? Pasti enggak. Saudara boleh cek ya, hidup saudara dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh yang paling rendah yang mana? Saudara akan mengalami kekayaan, kehormatan, kehidupan tergantung saudara. 6 lempengan ini, 6 lembaran ini. Makanya firman Tuhan nomor 1 adalah kita harusnya semakin kuat di dalam manusia rohani kita. Kita harusnya semakin kuat di dalam iman kita. Itu yang sumber nomor 1. Ya banyak orang Bapak Ibu sekalian. 5 dan 6-nya bagus. Atau 6-nya bagus. Tapi 1, 2, 3, 4, 5-nya gak bagus. Itu juga gak baik. Saya akan kasih saudara sebuah contoh. Ya, sebuah contoh. Di mana tokoh ini Bapak Ibu sekalian. Sangat terkenal. Tetapi dia punya 6-6-nya ini. Dia mengalami kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena hidupnya rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah ada satu tokoh yang saya yakin Anda mungkin banyak yang gak tahu. Namanya adalah Michael Faraday. Dia hidupnya adalah di tahun 1791 sampai tahun 1867. Michael adalah orang yang sangat jenius. Ya, dia menemukan berbagai prinsip keilmuan, arus listrik dari medan magnetik, menciptakan dinamo, mesin listrik, ya, menemukan dampak magnetisme pada cahaya, menemukan diamagnetisme. Bapak Ibu, Anda tahu siapa penemu lampu pijar? Ada yang tahu nggak? Thomas Edison ya, betul ya. Nah, si Thomas Edison ini bisa ketemu lampu pijar karena prinsip yang ditemukan oleh Michael. Albert Einstein punya penemuan-penemuan. Asal usulnya adalah dari Michael. Ya, nah saya akan coba sedikit bacakan ya Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan Michael? Ya, ini agak sedikit teknis makanya saya perlu baca. Michael adalah salah satu ilmuwan yang menjadi inspirasi banyak ilmuwan lain termasuk Albert Einstein. Ia menemukan beberapa hukum ilmiah, ya, baik itu ilmu fisika dan kimia. Michael menemukan banyak prinsip dasar mesin dan mekanisme tertentu. Suatu saat penemuannya dia itu begitu menggegerkan dunia. Waktu itu Ratu Victoria dari Inggris pengen memberikan dia kehormatan, ya, dengan sebuah gelar Sir, S-I-R. Itu adalah kehormatan orang-orang yang berjasa buat dunia. Tapi Michael bilang gak mau. Saya gak perlu. Saya gak butuh. Michael kehidupannya gak terlalu suka datang ke berbagai penobatan. Ya karena dia punya prestasi. Michael lebih suka memberi waktu untuk berdoa dan belajar Alkitab. Bersama teman-teman di gerejanya. Daripada mengikuti upacara pemberian penghargaan. Michael selalu bertekun dan rendah hati dan secara mutlak dia telah berkomitmen kepada kebenaran Alkitab sepanjang hidupnya. Satu-satunya prinsip hidupnya dia adalah dia mau pakai dia punya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, masa kecil Michael tuh miskin saudara. Dan dia punya cita-cita menjadi ilmuwan, tapi dia punya uang. Karena Michael kaya dalam iman, ya,
karena orang tuanya juga sangat ya disiplin rohani sekali Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan memberikan jalan, ya ini panjang banget sampai dia bisa menjadi terkenal. Panjang banget Bapak Ibu. Intinya adalah karena iman dari Michael. Michael itu bisa jadi ilmuwan yang terkenal. Nah, dasar dari keyakinannya dia adalah Bapak Ibu, bahwa seluruh alam semesta itu diciptakan oleh Allah yang maha cerdas. Bagiannya kita adalah dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan hikmat-hikmatnya Tuhan. Sehingga kita bisa membaca misteri yang ada di dalam bumi ini. Jadi ini luar biasa. Michael ini Bapak Ibu dengan kerendahan hatinya, akhirnya dia menjadi orang yang terkenal, berhasil dan beruntung karena dia disiplin rohani. Saya akan bacakan juga saudara beberapa fakta. Apa yang terjadi ketika orang disiplin rohani? Nah ini ada sebuah penelitian dari namanya Profesor Lisa Miller dari Columbia University. Dia katakan begini, dia melakukan penelitian terhadap 103 orang yang berpotensi mudah stres dan depresi dan gampang khawatir. 103 orang itu. Kemudian Lisa ini suruh 103 orang ini dalam 2 bulan. Coba kamu disiplin tiap hari berdoa dan baca firman. Apa yang terjadi dengan otaknya kamu? Nah setelah 2 bulan si Lisa ini pakai MRI. Dia memetakan sebuah kejadian. Ternyata struktur otak orang-orang yang lakukan disiplin rohani. Prefrontal cortexnya, prefrontal cortex di bagian di sini, Bapak Ibu di depan, itu lebih tebal daripada orang yang jarang lakukan disiplin rohani. Prefrontal cortex itu adalah pikiran sadar, kesadaran moral, kesadaran dalam berpikir, dan kemampuan mengendalikan dirinya. Itu jauh lebih bagus. Nah, penelitian yang lain dari British Journal ya of Health Psychology dikatakan gini, orang yang disiplin rohani itu lebih lebih tahan terhadap serangan depresi dan kegelisahan. Ya cenderung menjadi orang yang merasa positif dan tidak mudah tertekan. Luar biasa saudara. Ada satu penelitian lagi dari Dr. Andrew. Dikatakan gini, orang yang disiplin melakukan disiplin rohani, hormon di otaknya itu banyak memproduksi hormon bahagia, hormon kegembiraan. Nah Bapak Ibu, dari berbagai penelitian ini kita bisa dapat kesimpulan begini. Orang yang mau berhasil, mau beruntung, syaratnya cuma satu. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Disiplin rohani. Ketika kita disiplin rohani, rendah hati dan takut akan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka yang lain-lain Tuhan yang akan menyertai kita. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang mau berhasil dan beruntung? Angkat tangan coba. Wah saya juga mau. Kita belajar dari Yosua. Caranya untuk berhasil dan beruntung seperti Michael tadi. Gak ada jalan lain. Kita masuk ke dalam sumber kehidupan ini, yaitu Allah Bapa. Ya, makanya hati-hati ya kalau ngucapin Imlek itu jangan kungsi facai aja. Itu mah mata duitan melulu Bapak Ibu sekalian. Ya, facai melulu yang kita ngomong. Ya, mesti kita ucapinnya adalah God bless you. Ya, without God you are nothing kan kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, saudara, untuk kita bisa tetap kuat dan teguh seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Saudara gak bisa sendirian. Saudara butuh orang lain. Karena kalau kita sendirian kita gak akan kuat. Makanya di gereja kita ada yang namanya kompak. Kita ada komsel. Kita adanya komunitas. Buat Bapak Ibu yang punya komunitas, itu cenderung akan praktekkan saling mengingatkan. Supaya kita lakukan disiplin rohani. Nah Bapak Ibu sekalian, kita punya sebuah pelayanan buat para pengusaha dan juga para profesional di mana kita sama-sama praktekkan saling untuk membangun kehidupan kita, ya, membangun kehidupan bisnis kita.
kita membangun prinsip kehidupan bisnis yang berdasarkan rendah hati dan takut akan Tuhan. Saya mau ajak saudara lihat sebuah video sebagai berikut Bapak Ibu sekalian. It was August 1975, and the Lord had given me that day a list of things that I had never thought about before. He said, this is the way to reach America and nations for God. In every city of the world, an unseen battle rages for dominion over God's creation and the souls of people. This battle is fought on 7 strategic fronts, looming like mountains over the culture to shape and influence its destiny. Over the years, the church slowly retreated from its place of influence on these mountains, leaving a void now filled with darkness. When we lose our influence, we lose the culture, and when we lose the culture, we fail to advance the kingdom of God. And now, a generation stands in desperate need. It's time to fight for them and take back these mountains of influence. The mountain of government, where evil is either restrained or endorsed. The mountain of education, where truths or lies about God and His creation are taught. The mountain of media, where information is interpreted through the lens of good or evil. The mountain of arts and entertainment, where values and virtue are celebrated or distorted. The mountain of religion, where people worship God in spirit and truth, or settle for a religious ritual. The mountain of family, where either the blessing or a curse is passed on to successive generations. And the one mountain they all depend on, the mountain that fuels and funds all the other mountains. The mountain of business, where people build for the glory of God or the glory of man, where resources are consecrated for the kingdom of God or captured for the powers of darkness. Those who lead this mountain control what influences our culture. The last 50 years, we've seen the most rapid moral decline in history. The culture we inherited from our forefathers is disintegrating before our eyes. What kind of world are we leaving for our children and grandchildren? As long as the business mountain is held by enemies of the gospel, funding for the other mountains will always be constrained, and any efforts to advance the kingdom of God will be hindered. Imagine God's people reclaiming their cities in government, in the arts and entertainment, in the media, in education, in the family, in religious influence, but only limited by their imagination and not by a lack of finances. It's possible, but first, we must take back the mountain of business. God's move to take this mountain back has already begun. Thousands and thousands of business leaders in every major city across the nation are filling arenas to learn from business leaders and hear the gospel of Christ. 90% of people working in the marketplace believe in God. 78% believe spirituality and business mix. 70% say that because of their faith, they find meaning and purpose in life. There are over 56 million Bible-believing Christians working in the marketplace. A vast army of God waiting to be truly engaged in the battle. Yet this strategic army and battlefront has largely been left ignored by the church. More than 90% of church members do not feel they are being equipped or trained by the church to apply biblical faith in their day-to-day life. The business mountain is so strategic because that is the place of influence. When you look at culture, so much of culture is defined by what happens in business. If we would use the wealth of the world to bless the world, and bless it not only to distribute to the needy that which they need. When you bring economy and economic benefit to a nation or a culture, then you have influence in that culture. People, as they're transformed, who will transform all the spheres of society.
It is time to reclaim the seven mountains and bring the life of God back into our culture. Saudara, Tuhan mau kita membangun dunia ini, melakukan misi Bapaknya lewat 7 bidang yang tadi disebut 7 mountain. Tuhan mau membawa prosper, kekayaan, kehormatan dan kehidupan di dalam 7 bidang ini. Salah satunya adalah bisnis. Nah, oleh karena itu, salah satu peranan gereja adalah bagaimana mempengaruhi marketplace, dunia bisnis, ya, lewat prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kami memiliki komunitas ya di gereja di Abalaf, terutama Abalaf KTC ini punya sebuah komunitas Bapak Ibu sekalian di mana kita berkumpul sesama anak Tuhan. Kita mau praktekkan prinsip-prinsip Alkitabiah di dalam bisnis kita, di dalam profesi kita. Ya, nanti ada pengumuman yang lebih lanjut. Kalau saudara tertarik, nanti ketika kita ada pertemuan dengan para pengusaha dan profesional, saudara boleh ikut. Ya, kita mau praktekkan saling. Ya, kita mau praktekkan untuk saling menolong, saling membantu, saling menginformasikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam menghadapi tantangan dunia ekonomi sekarang, kita butuh yang namanya kolaborasi. Setuju Bapak Ibu sekalian? You cannot stand alone. Saudara tidak bisa sendirian. Nah, sudah terbentuk komunitas-komunitas yang pengusaha kuliner, kemudian komunitas saham, komunitas properti, ya, komunitas medis, ya, buat yang punya profesi di bidang kesehatan, ya, dan komunitas Gema. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ikutan, mau join, saudara nanti hubungi leadernya saudara. Intinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau saudara fakcai, tapi dalam caranya Tuhan, bukan caranya dunia. Saudara, Tuhan mau saudara fakcai di dalam iman saudara. Manusia rohani saudara, itu adalah sentralnya. Nah Bapak Ibu, saya akan tutup di dalam doa. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami adalah untuk Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Di luar Engkau semuanya adalah sia-sia. Firman-Mu mengingatkan kembali, kami harus lakukan disiplin rohani. Kami harus tertanam terus di dalam firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang membuat kami berhasil dan beruntung di dalam semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami dengar pada hari ini, itu tertanam. Kami mau memiliki satu sikap yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Supaya kami semakin kaya manusia roh kami. Kami mengalami kehormatan di dalam hidup ini. Kami juga mengalami kehidupan dalam berbagai aspek. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang bicara terus menerus. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, katakan amin.